Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, karena video ini bisa kalian sadur ataupun kalian tonton kapanpun waktu luang kalian. Eh, Anak-anak, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini Bu Fadila akan memberikan materi tentang jaringan tumbuhan karena di pertemuan berikutnya sudah masuk materi baru. Maka kita masuk ke materi jaringan tumbuhan, bukan jaringan tumbuhan ya, sebenarnya struktur dan fungsi dari tumbuhan. Namun kita lihat dulu ke KD-nya. KD-nya mau apa sih? Karena materi kita itu bukan sempit ya, luas sebenarnya. Materi itu luas, hanya saja waktu yang sempit. Maka Ibu berinisiatif untuk materi-materi tertentu saja yang Ibu jelaskan. Yang lainnya bisa kalian simak melalui video lain ataupun melalui buku yang sudah tersedia dari sekolah. Mari kita lihat dulu apa sih kompetensi dasar yang harus kita ketahui dari materi ini. KD-nya yaitu mendeskripsikan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Ya dulu ya, mendeskripsikan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Sebenarnya bukan hanya jaringan ya, pokoknya struktur tubuh tumbuhan sebenarnya. Cuman karena memang ada materi-materi yang urgen, maka Ibu sampaikan dulu teori tentang jaringan tumbuhan. Mari kita lihat. Oke. Nah, anak-anak, berikut ini pembagian dari jaringan ya. Sebenarnya pada tumbuhan itu ada dua macam jaringan secara garis besar maksudnya ya. Ada yang namanya jaringan meristem, ada namanya jaringan permanen. Nah, untuk jaringan tumbuhan ini yang meristem, jaringan meristem ini merupakan jaringan embrional. Apa itu maksudnya embrional? Asal katanya saja embrio. Embrio berarti bertumbuh. Jadi jaringan meristem ini masih aktif bertumbuh, masih aktif membelah diri. Sel-selnya punya kemampuan untuk membelah diri ya, sel-selnya. Sebelumnya ingat kembali ya, apa itu yang dimaksud dengan jaringan? Coba di-reminded kembali, diingat kembali, apa sih itu yang dimaksud dengan jaringan? Jangan sampai salah ya. Kemudian sifat jaringan meristem ini belum terdiferensiasi atau spesialisasi, jadi belum jelas, masih embrional, belum ada spesifikasinya atau spesialisnya, tidak ada gitu ya. Kemudian dindingnya tipis tentu tipis, karena apa? Metabolismenya belum lengkap, karena masih embrional ya, belum lengkap atau belum sempurna lah metabolismenya. Dinding itu kan dibentuk dari aktivitas sel kan, sementara aktivitas sel masih minim karena dia masih muda-muda biasanya jaringan meristem ini. Kemudian tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Nah, bedanya dengan jaringan ini ya, jaringan permanen ya, rapat tanpa ruang antar sel. Kemudian lihat letaknya. Kalau kita lihat letaknya, letak dari jaringan meristem ini ada di ujung akar, ujung batang, kambium, dan embrio. Ujung akar itu kan menancap ke tanah, maka harus tumbuh ke bawah, ke tanah. Kemudian ujung batang tumbuhan, kalau misalnya kalian biasanya memperhatikan tumbuhan yang baru tumbuh, berkecambah, biasanya kan yang bagian ujung itu semakin lama semakin tinggi, semakin bertambah volumenya ya. Nah, kemudian di kambium. Nah, kambium ini yang sifatnya itu nanti memperbesar tumbuhan. Yang aktivitasnya itu memperbesar tumbuhan. Kalau ujung batang itu kan meninggi.
aktivitas ujung batang itu membuat panjang tanaman atau tinggi tanaman ya. Kalau kambium itu membuat pertumbuhan sekunder, istilahnya pertumbuhan primer dan sekunder ya. Nah, ini membuat pertumbuhan sekunder, jadi membesar batang itu. Kemudian dan embrio, ya embrio tumbuhan ya. Kalau misalnya kecambah, pasti kecambah itu rata-rata dan pastinya ya jaringannya bersifat meristematik. Ya iyalah, belum tumbuh, masih dalam masa pertumbuhan, masih baby ya. Nah, kemudian kita lihat dulu dari letaknya dulu ya. Ada yang namanya meristem apikal. Meristem apikal, apex, letaknya di ujung. Kemudian ada meristem lateral. Lateral itu ada di tepi. Kemudian interkalar. Inter berarti di antara yang mungkin permanen atau jaringan dewasa itu ada jaringan meristem. Ya. Kemudian asal pertumbuhannya meristem itu berasal dari dua. Ada yang primer, ada yang sekunder. Apa sih bedanya yang primer dengan sekunder? Coba kita lihat ya. Kalau sel meristem primer itu berkembang dari sel embrional, kecambah misalnya, masih kecambah, masih embrio. Ya, meristem awalnya itu semuanya sel-sel tumbuhan atau jaringan tumbuhan itu berasal dari primer semua, baru nanti tumbuh dan terdiferensiasi. Kemudian yang lagi terdapat di ujung akar dan ujung batang atau pada titik tumbuh. Betul ya? Ada di ujung akar, ada di ujung batang. Nanti di kelas, kalau nggak salah di kelas 3 SMP ya, atau kelas 9 nanti kalian bakalan tahu di ujung batang itu selain disokong oleh jaringan meristem, di ujung itu juga ada yang namanya hormon pertumbuhan ya. Makanya kalau misalnya ujung batang atau ujung tumbuhan itu dipangkas, maka pertumbuhannya tidak akan ke atas lagi, tapi ke samping. Nanti kita belajar lagi ya. Nah, kemudian menyebabkan terjadinya jaringan primer sehingga tumbuhan menjadi tambah tinggi. Jadi jaringan primer atau meristem primer ini memungkinkan pertumbuhan primer, yaitu bertambahnya tinggi. Mari kita perhatikan di gambar berikut ini, yang mana itu epidermis. Kalau epidermis itu mah udah ini ya, jaringan permanen. Epidermis namanya aja dua epiderm, kulit luar ya. Nah ini lihat ada prokambium. Nah di ujung ini gambar akar ya, di ujung akar itu ada meristem, namanya meristem apikal. Nah di tepi-tepinya ini biasanya ada meristem lateral. Coba perhatikan ya, gambar selanjutnya ini pembagian dari zona pada akar. Ada bagian akar yang aktif membelah, itu di bagian ujung, zone of cell division. Kemudian ada juga zona sel memanjang, jadi selnya udah numbuh, nggak embrio lagi ya. Kalau divisi atau terbagi-bagi itu kan berarti masih membelah-belah ya, berarti membelah diri. Kalau yang zona pemanjangannya itu ada di atas dari zona pembagian atau pembelahan dari sel. Kemudian setelah nanti memanjang, akan terdiferensiasi nantinya, yang mana yang bakal jadi epiderm, korteks, tele itu terdiferensiasi di daerah yang tampak pada gambar ya. Oke anak-anak, kita masuk ke meristem sekunder. Apa sih meristem sekunder itu? Tadi kita udah dengar apa itu meristem primer, sekarang ke meristem sekunder.
Kalau meristem sekunder ini berkembang dari jaringan dewasa yang telah berdiferensiasi, bersifat meristematis. Jadi sifatnya meristematis. Asalnya bukan lagi dari promeristem atau dari embrio pertama kali, itu enggak. Jadi dari udah dewasa ya, tapi nah ini dia pertumbuhannya itu, kalau yang tadi meristem primer itu menyebabkan pertumbuhan primer memanjang meninggi ya. Kalau meristem sekunder itu menyebabkan pertumbuhan sekunder, pembesaran, khususnya pada tumbuhan dikotil ya. Masih diingat tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil? Diingat-ingat lagi ya, apa perbedaannya tumbuhan dikotil dari daun, struktur daun, batang, akarnya ya. Jangan tertipu dengan penampakan luar, misalnya kelapa tuh monokotil atau dikotil. Biasanya karena besar, wah ada pertumbuhan sekundernya dikotil, enggak ya. Biasanya itu hanya pada tumbuhan dikotil saja sebenarnya adanya kambium itu ya, untuk memenuhi atau melaksanakan tugas untuk perbesaran batang. Bersifat meristematis artinya meristematis ini aktif membelah, bisa menyebabkan pertumbuhan gitu. Masuk kita ke jaringan permanen. Kalau jaringan permanen itu sudah disusun oleh sel dewasa ya. Sel dewasa ini sebenarnya awalnya berasal dari sel meristem juga, tapi sudah terdiferensiasi, barulah disebut dengan sel dewasa. Kita lihat dulu yang pertama, jaringan epidermis. Dermis itu kulit, epi itu luar. Jelas dari asal katanya saja kita udah tahu ya, kalau dermis kulit, epi itu luar, berarti kulit luar. Kalau endodermis, di dalam, kalau epi kan di luar ya. Endodermis berarti kulit bagian dalam. Nah ini epidermis, kulit bagian luar, yang paling luar, melindungi tumbuhannya. Sel ini rapat tanpa ruang antar sel, saking udah lengkap ya metabolismenya, mungkin udah penuh metabolismenya seperti itu, sehingga tidak ada lagi ruang antar sel karena sudah bertumbuh. Harusnya maksudnya seperti ini ya, misalnya kamu dengan tetangga kamu kalau bersebelahan rumah itu masih ada jarak, nah ini nggak ada jarak sama sekali karena nggak ada ruang-ruang antar selnya. Kemudian biasanya tidak berklorofil ya, kemudian mengandung lapisan lilin hasil sekresi sebagai pelindung. Tidak berklorofil. Nah ini biasanya pada batang tumbuhan. Kalau dia benar-benar udah jadi tumbuhan yang dewasa, udah jadi tumbuhan yang tua, nah bagian luar dari batang itu biasanya sudah berwarna coklat, bahkan tidak berwarna hijau lagi. Warnanya juga sudah coklat. Mengandung lapisan lilin hasil sekresi sebagai pelindung. Nah ini biasanya di bagian daunnya menghasilkan lapisan lilin itu. Buat melindungi tumbuhannya supaya tidak terlalu banyak penguapan. Itu fungsi dari lapisan lilin ini. Kemudian periderm, jaringan gabus yang menggantikan epidermis. Jadi setelah epidermis di dalam ada periderm. Kalau misalnya terkelupas setelah epidermis ini, maka periderm yang akan menggantikannya. Ada masanya juga ya, jaringan ini bakal menua, jadi digantikan oleh jaringan yang di dalamnya. Kemudian jaringan dasar atau parenkim. Nah ini banyak nih diferensiasinya nih, banyak fungsi-fungsi khusus atau fungsi-fungsi spesialnya ya. Coba kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan jaringan dasar. Apa fungsinya sih? Memperkuat kedudukan jaringan lain. Maksudnya seperti apa ini? Memperkuat jaringan lain, kedudukan jaringan lain. Sebagai tempat melekatnya jaringan lain. Struktur jaringan tidak sama walaupun berasal dari jaringan embrional yang sama. Iya.
Awalnya kan dari meristem semua, barulah terdiferensiasi. Sebenarnya parenkim ini banyak gitu, ada akar, di batang, di daun, di buah. Nah ini kan berbeda struktur akar, batang, dan daun dan buah, padahal sama-sama dari jaringan dasar. Nah itu maksudnya itu, padahal embrionalnya sama, asalnya sama, tapi berbeda. Kalau epidermis tadi kan hanya satu bentuknya, kalau parenkim itu banyak bentuknya. Kita lihat dulu parenkim. Selnya hidup dan aktif. Parenkim ya, selnya hidup dan aktif, dindingnya tipis, bulat, persegi atau panjang. Terdapat ruang antar sel, masih ada ya ruang antar selnya. Kemudian banyak mengandung kloroplas. Kloroplas itu apa? Organel sel. Masih diingat ya materi kelas 1 tentang organel sel. Yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan mungkin masih ingat ya. Yang paling utama itu adalah dinding sel. Kalau sel tumbuhan punya dinding, sel hewan tidak punya dinding. Nah, apalagi yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan? Kloroplas. Kloroplas ini mengandung klorofil yang berfungsi dan berperan dalam fotosintesis. Ya. Oke, masuk kita ke kolenkim. Ini kolenkim dan sklerenkim. Ini jaringan penyokong atau penguat, sama-sama jaringan penyokong dan penguat, tapi ada bedanya. Apa sih bedanya jaringan penguat kolenkim dan sklerenkim ini? Kita lihat dulu yang pertama ya, kolenkim ini sama-sama jaringan penguat atau ya penyokong, sama-sama jaringan penyokong. Nah, yang pertama kolenkim, struktur hampir sama dengan parenkim. Fungsi penguat pada tumbuhan muda dan herba. Sel bulat karena penebalan selulosa pada dindingnya. Sel hidup, tidak ada ruang antar sel, kemudian dinding sel terdiri dari selulosa dan pektin. Strukturnya hampir sama dengan parenkim di tumbuhan muda. Selnya hidup. Ya, kalau misalnya terletak di tumbuhan muda, jadi dia menyokong jaringan lain ya. Tapi hanya pada bagian-bagian tubuh tumbuhan yang masih muda. Kalau yang tua, kalau pada tumbuhan-tumbuhan tua, jaringan penyokongnya itu sklerenkim. Kalau pada tumbuhan tua itu sudah tebal dindingnya. Ingat ya, kalau masih muda pasti dindingnya tipis. Kalau muda masih kecil, ya kan masih tipis. Kalau tua pasti udah tebal. Ya. Kemudian keras dan memiliki noktah. Tersusun dari sel-sel mati. Kolenkim, sklerenkim ya. Gimana sih cara kalian membedakannya nanti nih ya? Tidak terdapat ruang antar sel. Dinding sel mengandung selulosa dan lignin ya. K dan S. K itu muda, kuat ya. K muda, kuat. S itu tua. Ingat lagi ya, K itu muda, S itu tua. Atau kalian punya cara lain untuk mengingatnya, silahkan ya. Bergantung pada kalian sendiri. Boleh berbagi dengan temannya, gimana sih cara mengingatnya nanti nih. Boleh, harus ya, kalau menurut ibu tuh mengingat itu menjadi dasar untuk nanti naik ke tingkatan selanjutnya, yaitu memahami. Habis memahami, nanti kalian mengaplikasikan atau menganalisis. Nah, diingat-ingat kembali, kolenkim itu bagian tua, sklerenkim itu muda. Kalau jaringan ini tadi, sklerenkim ini ya, dindingnya tebal. Kalau kolenkim dindingnya tipis. Kemudian keras. Kalau kolenkim tidak keras, lebih lunak ya. Lunak lah karena
bahannya selulosa. Selulosa itu bahannya seperti apa ya? Seperti uh, rumput. Rumput itu kan lebih mudah kita robek ya. Nah, kalau misalnya lignin, lignin itu berkayu. Kalau lignin itu lignoseus, kayu batang pada tumbuhan, seperti itu lignin itu. Kemudian kalau misalnya pada sel muda atau kolenkim itu selnya hidup, tapi kalau sklerenkim selnya sudah mati. Kemudian di kolenkim tidak ada ruang antar sel, sama di sklerenkim juga tidak ada ruang antar sel ya. Coba diperhatikan kembali ya. Kemudian yang mudah-mudah yang kalian ingat nanti ya, coba diperhatikan ya. Parenkim, kolenkim, sklerenkim. Kolenkim mirip dengan parenkim, masih muda ya. Kemudian masuk kita ke jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh ini kita flashback sedikit ya ke masa lalu. Jaringan pembuluh ini tidak pada sebuah jenis tumbuhan ada ya. Kalau kalian ingat di materi kelas 1 klasifikasi tumbuhan, ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, kemudian tumbuhan angiospermae dan gymnospermae ya. Nah, yang punya jaringan pembuluh itu tidak termasuk lumut nggak punya jaringan pembuluh. Tapi kalau udah masuk kalau udah spora, maksudnya bukan spora, paku, tumbuhan paku ya, itu sudah punya pembuluh ya, walaupun sudah sederhana. Nah, kita lihat apa sih fungsi jaringan pembuluh ini. Jaringan pembuluh itu jaringan pengangkut makanan, hasil, dan yang lainnya ya. Pokoknya pengangkut zat makanan ataupun sisa metabolisme. Ada 2 jenisnya. Yang pertama itu xilem, yang kedua itu phloem. Xilem, phloem. Kalau xilem itu mengangkut mineral. Kalau mineral asalnya dari mana? Dari tanah. Nggak mungkin dari daun. Kalau phloem fotosintesis, F ya, daun, dari daun, karena membawa fotosintesis ya, membawa hasil fotosintesis. Jadi ingat kembali, xilem berarti pertama mengangkatnya itu ke atas, ke seluruh tubuh, dari bawah ke atas. Air dan mineral dari akar ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian ada phloem, fotosintesis, berarti hasil fotosintesis yang dibawa ya, berarti dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kita lihat dulu, xilem pembuluh kayu, phloem pembuluh tapis ya. Kayu lebih keras kan kalau di akar. Nah, fungsinya kita lihat dulu strukturnya. Tersusun atas tabung-tabung pembuluh, berfungsi menyokong dan mengangkut air serta garam mineral dari akar. Mengangkut air serta garam mineral ya, air dan garam mineral dari akar menuju bagian daun, xilem. Tersusun dari trachea, parenkim, dan serabut. Kemudian kalau phloem bagaimana Bu? Pembuluh tapis ya, strukturnya mirip dengan xilem. Dinding sel mengalami penebalan selulosa dan pektin, kemudian mengangkut senyawa organik. Kalau xilem tadi kan anorganik, garam mineral dari tanah yang mungkin bercampur dengan air ya, kemudian dibawa oleh xilem tadi itu kan anorganik. Tapi kalau phloem itu yang organik. Xilem itu kan nanti bawa air. Nah, air itu yang dibawa ke daun, nanti itu yang digunakan untuk pembentukan atau proses fotosintesis ya. Masih ingat ya bahan-bahan dasar untuk fotosintesis. Tapi kalau phloem itu membawa hasil. Kemudian phloem ini
tersusun dari sel buluh tapis, sel pengiring, parenkim floem, dan serabut floem. Silakan diperhatikan kembali ya xilem dan floem strukturnya, boleh kalian lihat di rumah. Aduh, donde. Oke, cuman ini yang bisa ibu berikan dulu untuk sementara ini buat kalian. Sebenarnya materi kita itu harus lebih dalam lagi ya, maksudnya harus ke organ juga sebenarnya, tapi karena kita lihat materi-materi yang urgen, sepertinya ibu harus menyampaikan ini, dan ini bisa kalian ulang-ulang berkali-kali di rumah, bisa diulang, dipercepat, diperlambat, kalau ada yang kurang jelas diingat kembali, bisa dibaca. Nanti kalau misalnya kalian butuh butuh ininya ya, PPT-nya bisa di-download seperti ini, di-download aja. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Mudah-mudahan kalian berhasil semua. Buat yang tidak bertemu ibu ya di materi ini, buat pembelajaran materi ini, ibu minta maaf karena memang kita masih dalam keadaan pandemi, maka masih terbatas pertemuan kita. Oke, semuanya ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.